malam hari ini kita hadir kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim. Salawat dan salam sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita malam Rabu pertama, kajian hadis. Kitab yang kita baca adalah kitab hadis Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi yang telah disyarah, diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad Dibul Bugho, Syekh Muhyiddin Misto dalam kitabnya yang berjudul Nuzhatul Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yaghrisu gharsan, apabila dia menanam akan tanaman, illa kana ma'ukila minhu lahu sodaqah, kecuali setiap apa saja yang dimakan dari tanaman itu lahu sodaqah, maka baginya berpahala sodaqah. Setiap tanaman yang ditanam oleh seorang muslim, lalu dari tanaman itu ada yang dimakan, baik buahnya, baik bunganya, baik daunnya, dan lain sebagainya, maka yang dimakan itu lahu sodaqah, berpahala sodaqah. Wa ma suriqa minhu lahu sodaqah, bahkan apa yang dicuri darinya lahu sodaqah, itu pun akan bernilai sodaqah. Yang dicuri pun jadi sedekah. Baik buahnya, sering ini kan, buah mangga, jambu, rambutan, baik bunganya dan lain sebagainya, lahu sodaqah, maka itu akan bernilai sodaqah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sodaqah, dan apa saja yang dikurangi, yarza'uhu ay yang kusuhu, apa saja yang dikurangi oleh seseorang dari pohon itu lahu sodaqah, maka akan bernilai sodaqah. Entah batang pohon itu terlalu banyak dikikis, dikikis ya, rantingnya terlalu rimbun, daunnya ditebangi, dikikis, dirapikan, itu kan dikurangi. Maka setiap yang dikurangi dari pohon itu pun bernilai sedekah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim.
Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat yang lain. Nah, dalam riwayat yang lain ada sedikit redaksi yang agak sedikit berbeda. Fala yaghrisul muslimu ghorsan, tidaklah seorang muslim apabila dia menanam akan tanaman atau menanam akan pepohonan, payakula minhu insan, lalu dari pohon yang ditanam itu ada yang dimakan oleh manusia. Biasa yang dimakan oleh manusia apanya, Bu? Buahnya. Bisa juga daunnya. Bisa juga jantungnya. Nah, ini teka-teki, teka-teko. Pohon apa yang punya jantung tapi nggak punya hati? Pohon pisang. Teka-teki, teka-teko itu. Baik. Dimakan sama manusia dari pohon itu apanya? Apa saja? Wala dabbatun. Begitu juga apa saja yang dimakan oleh dabbah. Dabbah itu binatang melata. Binatang melata di pepohonan apa contohnya? Ya, ulat-ulat. Daunnya dimakani ulat, buahnya dimakani ulat, hingga batangnya pun dimakani ulat. Ada batang pohon kelapa yang busuk tuh, ada dimakani yang putih-putih itu besar segini. Gendon. Yang dimakani gendon pun dari batangnya itu ulat lah, itu contohnya. Wala toirun, dan apa saja yang dimakan oleh burung-burung, baik daunnya, baik buahnya, baik bunganya, baik putik sarinya, atau dimakan lebah kan? Lebah. Illa kana lahu shadaqah, maka semua itu bernilai sedekah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Maka beruntunglah, bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah pernah menanam pohon, di mana pohon itu hingga sekarang masih hidup. Maka ngalir terus pahala bagi Bapak Ibu yang pernah menanamnya. Dari apa yang dimakan oleh manusia, yang dimakan oleh burung-burung, yang dimakan oleh ulat-ulat, binatang melata, termasuk lebah, bahkan apa yang dicuri dari pohon itu, kana lahu shadaqah. Semuanya itu bernilai sedekah. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Asal pohon itu masih ada. Sampai kiamat pohon itu baru mati. Nah, sampai kiamat yang nanam tuh menerima transfer pahala dari setiap tanaman yang dia tanam dulu. Nah, tapi kalau udah nggak ada lagi pohonnya, selesailah sudah. Wallahu a'lam. Jelas hadisnya, Bu? Bu, jelas hadisnya? Jelas. Ngarahnya pun kita sudah paham. Tapi perlu juga kita baca sedikit penjelasannya. Ada kitab sarahnya. Kalau penjelasan dari hadis itu disebut sarah, kitab sarah. Kalau penjelasan dari Al-Quran itu disebut tafsir. Kata Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali ya, beda. Muhammad Al-Ghazali, ya, satu letting dengan Syekh Yusuf Al-Qardawi. Tapi Syekh Yusuf baru meninggal aja beberapa bulan yang lalu. Umurnya hampir 100 tahun. Kalau Muhammad Al-Ghazali itu udah 20 tahun yang lalu meninggal. Sama-sama ulama kontemporer dunia. Apa kata beliau? Lebih bagus tidak usah Anda kaji Al-Quran itu bila tidak dibarengi dengan tafsirnya. Jadi kalau judulnya ngaji tafsir, tanya apa kitab tafsirnya. Jangan Quran terjemah itu dibaca, dia terjemahkan, dia tafsirkan sendiri-sendiri. Ini bahaya. Ini yang nggak boleh. Takutnya, apa kata Nabi? Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Siapa yang menafsirkan Quran dengan ro'inya semata, dengan akal pikirannya semata, maka sungguh dia sedang menyiapkan tempatnya di dalam neraka. Jangan coba-coba tafsirkan Quran pakai akalnya sendiri. Maka kalau ada ustadz, maaf, tanpa melemahkan, tanpa merendahkan, jika katanya ngajinya ngaji tafsir, kalau nggak pakai kitab tafsir, ini bahaya. Takutnya nafsir-nafsirkan sendiri. Itulah yang dimaksud oleh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jika Anda ingin mengkaji Quran tanpa dibarengi dengan kitab tafsirnya, karena tafsir ini penjelasan yang disusun oleh para ulama. Ulama lah yang mampu menafsirkan Quran. Syaratnya ada. Kalau nggak pakai kitab tafsirnya, nggak usah. Sebaliknya, jika Anda ingin mengkaji hadis Nabi tanpa dibarengi dengan kitab syarahnya, lebih bagus nggak usah. Terutama kitab hadis-hadis yang pokok, yang induk, Sahih Bukhari, itu kitab hadis mentah semua itu, Pak. Sahih Muslim, kitab hadis Tirmizi, Imam Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, itu kitab hadis yang mentah, perlu ditafsirkan supaya masak. Nah, perlu disarah supaya masak. Nah, maka perlu kitab sarah. Contoh, kitab Sahih Bukhari. Kitab yang mensarahkan itu banyak. Di antaranya yang paling monumental, kitab Fathul Bari. Yang menyusunnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu salah satunya. Sahih Muslim, salah satu kitab sarahnya Minhajul Muslim. Siapa yang mensarahnya? Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i. Mesti ada kitab sarahnya, Pak. Kalau tidak, jangan coba-coba. Inilah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itu kitab mentah. Nah, kitab hadis yang kita baca ini kata para ulama, kitab hadis yang sudah masak. Andai kita orang awam yang baca langsung kitab hadis itu, silahkan, boleh, karena sudah masak, sudah dipilih langsung oleh Imam Nawawi hadis-hadisnya. Tanpa pun ada sarah, nggak apa-apa. Tapi kitab kita ini ada sarahnya. Saya nggak berani nyarah-nyarahkan sendiri, nggak berani, Pak. Saya takut siap menempatkan tempatnya di neraka. Maka kitab sarahnya banyak, diantaranya Nuzhatul Muttaqin. Kitabnya ada 2 jilid, Pak. Ini jilid pertama. Baik, apa isi kandungannya?